Video saya kali ini membahas mengenai penebusan Kristus versus keadilan Allah. Ada orang-orang non-Kristen tentu saja yang mempertanyakan atau mengungkapkan pendapatnya bahwa penebusan Kristus atau pengorbanan Kristus menggantikan manusia yang berdosa itu dianggap melanggar keadilan Allah. Lunga lan critakna maring Yohanes ngenani mukjizat-mukjizat sing wis dirungu lan sing wis dideleng kok sekloron. Wong-wong picek sing teka maring inyong siki wis padha dayang weruh. Wong-wong lumpuh sing teka maring inyong siki wis padha dayang mlaku. Wong-wong lepra wis tegawe dadi bersih lan wong-wong budhek sing teka maring inyong siki wis padha ngrungu. Wong mati tek uripna lan inyong mertakna werta apik maring wong-wong melarat keserakat. Video saya kali ini membahas mengenai penebusan Kristus versus keadilan Allah. Ada orang-orang non-Kristen tentu saja yang mempertanyakan atau mengungkapkan pendapatnya bahwa penebusan Kristus atau pengorbanan Kristus menggantikan manusia yang berdosa itu dianggap melanggar keadilan Allah. Benarkah pernyataan mereka itu? Sebelum saya menjawab hal ini, mohon dukungan saudara untuk barang subscribe, like, dan share. Saudara kasih Tuhan, kitab Roma pasal 3 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, justru dari kacamata Allah, cara Allah menyatakan keadilannya kepada umatnya yang berdosa adalah dengan memberikan Kristus sebagai jalan pendamaian atau penebusan dosa melalui kematiannya atau darahnya. Itu adalah cara Tuhan menyatakan keadilannya. Nah, ada keberatan-keberatan yang diungkapkan para penentang kekristenan. Keberatan yang pertama adalah mereka mengatakan Allah kan Maha Kuasa. Jadi dasarnya adalah kemahakuasaan Allah. Maka karena Allah Maha Kuasa, dia tidak perlu darah Yesus untuk mengampuni dosa. Atau tidak perlu kematian Yesus untuk mengampuni dosa. Mau mengampuni ya tinggal mengampuni saja. Begitu aja kok repot. Allah kan Maha Kuasa. Itu keberatan yang pertama. Keberatan yang kedua adalah keberatan berdasarkan prinsip keadilan Allah. Mereka mengatakan manusia itu berdosa, maka adilnya adalah manusia yang harus menanggung dosa itu. Bukan Yesus yang menggantikan. Masa ada orang yang mencuri, lalu orang yang tidak mencuri harus dihukum dan harus mengganti kerugian akibat perbuatan pencurian yang dilakukannya? Itu kan tidak adil, itu menurut mereka. Namun kita perlu tahu bahwa siapa yang mencuri itu. Harus kita terangkan siapa yang mencuri itu. Misalnya ada seorang yang tua, yang sudah dewasa, orang tua maksudnya, punya anak, ketika diajak masuk sebuah toko, lalu anak itu mencuri beberapa mainan atau makanan. Anak itu nggak tahu kalau ada CCTV, kemudian akhirnya dia ditangkap satpam, ya karena dia mencuri. Siapa yang harus menanggung kerugian toko ini akibat perilaku pencurian anak ini? Apakah anak ini sendiri yang masih anak-anak diserahkan ke polisi, dihakimi, kemudian dipenjarakan?
Tidak. Justru perilaku ini menunjukkan ketidakadilan. Orang tuanya yang tidak mencuri, karena orang tuanya ini mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, maka orang tuanya lah yang harus membayar sekian maka orang tuanya lah yang harus membayar sejumlah sekian uang sesuai dengan tuntutan kerugian yang dialami oleh toko itu. Dan ini dianggap adil karena orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, saudara, mari kita jawab keberatan-keberatan mereka ini satu demi satu. Yang pertama, Allah kan Maha Kuasa. Dia tidak perlu darah Yesus untuk mengampuni dosa. Kalau dia mau mengampuni, ya tinggal mengampuni saja. Tidak ada yang susahnya bagi Allah. Nah, saudara, justru pendapat atau pernyataan ini sangat sesat dan keliru. Kenapa saya katakan sangat sesat dan keliru? Berarti kan ketika ada pernyataan Allah kalau mengampuni tinggal mengampuni saja tanpa perlu pengorbanan Yesus Kristus, itu menjadikan Allah sebagai pribadi yang tidak teratur, sewenang-wenang, sesuka hatinya sendiri. Ampuni tinggal mengampuni saja. Itu kan sewenang-wenang, nggak ada prinsip yang diikuti. Lalu ketika ditanyakan, Tuhan kenapa engkau mengampuni orang ini? Ya suka-suka aku dong. Saya mau mengampuni tinggal aku ampuni saja, itu urusanku. Walaupun saya percaya Allah itu bisa dan berhak untuk melakukan hal itu, karena dia Allah yang absolut, yang mutlak. Tetapi saya yakin bahwa Allah tidak mungkin melakukan hal itu, karena hal itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah sendiri. Allah mempunyai sifat kebenaran dan keadilan. Kalau mengampuni tinggal mengampuni sesuka hatinya Allah, itu artinya Allah tidak adil, Allah tidak benar. Allah tidak mempunyai prinsip yang harus diikuti oleh umatnya. Apakah Anda mau mengikuti Allah yang sewenang-wenang seperti itu? Apakah Anda mau menyembah Allah yang tidak punya prinsip seperti itu? Dan saya mau katakan bahwa Allah yang tidak punya prinsip yang bisa diikuti oleh umatnya, Allah yang sewenang-wenang itu pasti bukanlah Allah. Karena dia tidak punya prinsip kasih yang jelas. Sesuka-sukaku, mau aku menghukum ya sesuka-sukaku, mau mengampuni ya sesuka-sukaku. Nggak perlu ada korban, nggak perlu ada darah, nggak perlu ada apa-apa. Allah yang sewenang-wenang pasti bukanlah Allah. Tetapi Allah Kristen adalah Allah yang konsisten dengan firman-Nya, dengan prinsip-prinsip yang telah Dia buat di dalam firman-Nya. Maka di dalam Kristenan, baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada firman Tuhan yang dihapuskan dan diganti dengan firman yang baru yang lebih baik daripada firman sebelumnya. Dan tidak ada firman yang kemudian dibuatnya manusia atau nabi itu lupa, dan ketika Tuhan membuat nabi itu lupa, kemudian Tuhan menggantikannya dengan firman yang baru yang lebih baik lagi. Tidak ada seperti itu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menjaga firman-Nya, Tuhan yang konsisten dengan apa yang telah difirmankannya. Artinya Tuhan dalam kekristenan itu tidak ada membatalkan satu ayat pun dalam Alkitab. Bahkan Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi ini lenyap, tidak ada satu iota pun dari kitab Taurat yang akan dihapuskan. Tidak akan dihapuskan. Kalau hukum Taurat itu dihapuskan, maka pengorbanan Kristus harus berubah lagi. Justru pengorbanan lewat Kristus itu adalah merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Kalau ada yang dirubah, maka penggenapan juga harus dirubah. Maka dikatakan bahwa perjanjian lama dengan pengorbanannya itulah bayang-bayang dari Kristus yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Nah, karena Tuhan itu konsisten dengan firman-Nya, dengan aturan-aturan yang dibuatnya,
maka bisa dikatakan Tuhan di dalam kekristenan yang diproklamasikan di dalam Alkitab itu bukan Tuhan yang sewenang-wenang di dalam menggunakan kemahakuasaannya. Bukan semaunya. Ya mau mengampuni, ampuni. Mau mengganti firman, gantikan. Mau menghapuskan firman-firman yang dahulu, dihapuskan, atau diganti yang lebih baik lagi. Bukan Tuhan yang seperti itu. Tetapi Tuhan di Alkitab kitalah Tuhan yang senantiasa menghormati dan memegang janjinya. Dan saya mau katakan Tuhan yang bisa dipegang janjinya dan bisa diikuti prinsip-prinsipnya, inilah Tuhan yang layak disembah dan diikuti oleh umat manusia. Karena Tuhan yang tidak dipegang janjinya itu pasti bukan Tuhan. Tuhan yang mengubah-ubah firman-Nya, menggantinya dengan firman-firman yang lain, itu pasti bukan Tuhan. Itu menurut saya. Karena tidak mungkin Tuhan tidak konsisten. Tuhan itu pasti konsisten dengan apa yang difirmankannya. Apapun resikonya, Tuhan akan konsisten dengan firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan yang merubah-rubah firman-Nya, Tuhan yang menghapuskan firman-Nya, Tuhan yang mengubah-ubah peraturannya, itu sebenarnya Tuhan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Jangan-jangan ada umat yang sudah taat setia mengikuti suatu aturan-aturan yang Tuhan buat, nanti ketika dihakimi, dia mengatakan, Tuhan, aku sudah ikuti semua loh aturan-aturan prinsip-prinsip yang sudah engkau lakukan. Ternyata Tuhan mengatakan, oh kamu nggak tahu prinsip itu sudah aku hapuskan. Kamu nggak tahu ya? Kan aku tunjukkan di masa lampau, di zaman nabi-nabi, ada firman yang aku hapuskan, ada firman yang aku ubah. Apa salahnya kalau sekarang aku juga mengubah dan menghapuskan firman yang sudah aku lakukan kok dari zaman dulu. Nah, Tuhan kita, Tuhan yang konsisten. Tuhan yang punya komitmen, Tuhan yang punya konsistensi, memegang janji-janjinya dan menghormati apa yang sudah dia putuskan sendiri. Tuhan tidak akan menabrak keputusan-keputusan sendiri. Tuhan yang tidak menghapus semaunya sendiri aturan-aturan yang dia buatnya sendiri. Karena dia Tuhan yang maha kuasa dan maha sempurna. Lalu mungkin ada mengatakan, ya kan tidak perlu darah Yesus juga. Oke lah, Tuhan itu konsisten dan punya prinsip, punya aturan. Kalau begitu Tuhan kan bisa, asal orang itu bertobat sungguh-sungguh, lalu mentaati aturan-aturan agama. Bisa dong Tuhan itu mengampuni. Kalau hal ini dianggap sebagai prinsip keadilan, bahwa pertobatan, perbuatan baik, lalu mentaati aturan-aturan agama itu bisa untuk membayar hutang-hutang dosa, coba posisikan saudara sebagai korban. Andaikan saja saudara itu sebagai korban yang mempunyai seorang anak gadis yang diperkosa, demikian kejinya, diculik, setelah itu dibunuh juga dengan begitu kejinya. Lalu ketika orang yang memperkosa itu ditangkap, diadili. Lalu dalam pengadilan itu orang itu bertobat dan mengatakan aku bertobat sekarang, aku mau percaya dengan agama dan aku mau berbuat baik. Aku akan membayarnya dengan perbuatan-perbuatan baikku, aku akan membayarnya dengan mengikuti aturan-aturan agama. Kan Kitab suci mengatakan kalau bertobat dan kemudian mengikuti aturan-aturan agama, maka akan mendapatkan pengampunan dosa, artinya Tuhan itu mengampuni. Kalau gitu Pak Hakim juga harus mengampuni dong, Tuhan aja mengampuni kok, masa manusia tidak mengampuni. Lalu akhirnya hakim yang taat beragama ini mengatakan, ya karena kamu sudah bertobat, berbuat baik, dan mengikuti aturan agama, maka kamu diampuni dan tidak akan dihukum. Apakah kalau saudara di posisi sebagai korban, itu saudara akan menerima itu sebagai suatu keadilan? Tentu saudara akan mengatakan, wah itu tidak adil, tidak adil. Nah saudara, kalau hal itu saja, ya orang yang memperkosa, membunuh, perbuatan baik dan pertobatannya di dalam keagamaan itu tidak bisa untuk membebaskan dia dari hukuman,
Tentu justru Tuhan yang mengampuni dengan menetapkan asal bertobat dan mengikuti aturan-aturan agama, itu justru Tuhan yang tidak adil terhadap korban. Ya, Tuhan yang tidak adil terhadap korban-korban dari kejahatan, korban-korban dari pelanggaran. Maka tidak cukup ada pertobatan dan aturan-aturan agama untuk mengatur orang berbuat baik untuk mendapatkan pengampunan. Nah, lalu mengapa perlu darah Yesus? Nah, saudara, saya mau jelaskan bahwa akibat dosa itu adalah kematian atau maut. Karena akibat dosa itu bayarannya maut, ya, maka untuk membayarnya juga harus kematian, tidak bisa diganti dengan yang lain. Dan kematian yang setara. Adam berbuat dosa, ya, itu ketika dia masih dalam kondisi suci, tidak dilahirkan dalam dosa. Maka Kristus yang sebagai pengganti juga dilahirkan dalam keadaan suci dan tanpa dosa. Maka dia harus taat, tunduk pada Taurat secara sempurna untuk dia bisa menjadi korban penebusan dosa. Itulah kenapa firman harus menjadi manusia. Kalau Allah yang mati menebus dosa, tidak bisa, dia harus menjadi manusia. Malaikat tidak bisa, dia harus menjadi manusia. Ketika kalau malaikat dia menjadi manusia, dia akan jatuh dalam dosa, dikuasai dosa. Karena banyak malaikat juga jatuh dalam dosa. Malaikat pun tidak berkuasa atas dosa. Siapa yang berkuasa dosa? Allah, yaitu Sang Firman, dia menjadi manusia. Menyebabkan dia tidak mungkin tercemar oleh kuasa dosa, maka dia sanggup melakukan Taurat secara sempurna dan mampu layak untuk menjadi korban penebusan dosa. Karena akibat dosalah kematian, dari posisi suci, Adam yang suci, itu menjadi Adam yang berdosa, maka untuk mengembalikan posisi yang kesucian seperti Adam lagi, maka harus ada korban yang sempurna juga. Korban binatang itu hanya bayangan, hanya menubuatkan akan korban suci sempurna di dalam Yesus Kristus. Tapi itu kan tidak adil. Mungkin ada mengatakan demikian. Ya oke lah, memang korban Yesus itu adalah secara bayaran itu setara. Ya, setara karena Kristus Yesus yang sempurna itu menjadi korban, maka dia bisa menjadi korban penebus dosa, layak menjadi korban penebus dosa. Tapi kan nggak adil. Manusia yang berdosa, kok Yesus yang harus berkorban? Nah, saudara, mari kita jawab keberatan prinsip yang kedua, yaitu prinsip keadilan Allah. Nah, saudara, kalau keadilan itu selalu diartikan persamaan dalam hak dan kewajiban, siapa yang berbuat dia harus yang dihukum, maka justru hal itu kadang menunjukkan ketidakadilan. Pendapat itu justru menandakan salah paham terhadap prinsip-prinsip keadilan. Diperlakukan sama dalam segala hal bukan selalu berarti keadilan. Seperti tadi, ketika ada orang yang mencuri, ini anak-anak, lalu anak-anak ini yang harus dihukum, masuk penjara sampai bisa mengganti sesuai dengan peraturan-peraturan kerugiannya, tentu malah pendapat ini tidak adil. Karena apa? Karena anak dipandang belum mampu untuk mempertanggungjawabkan dirinya. Dia masih di dalam perwalian. Perwalian siapa? Perwalian orang tuanya. Oleh sebab itulah Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ialah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, sebelum kita akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Nah, ini tadi ya,
yang kudus, ya tidak tercampur dengan keinginan dosa Adam, dan kemudian takluk melakukan hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Berarti kalian Allah, ya, ada yang menggantikan takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Perhatikan di sini, kalau kita itu anak, maka adil ketika Allah menebus pelanggaran dosa kita. Kalau Anda itu hamba, bukan anak, yang nggak adil. Wah, itu kamu tuh siapa? Kamu itu hanya hamba, bukan anak. Ngapain aku harus menebus? Nggak ada penebusan, karena kamu itu hamba, bukan anak. Hanya anak-anakku lah yang akan kutebus. Karena anak, maka adil kalau aku menebusnya. Jelas sekali kenapa orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus mengatakan Allah itu Bapanya, dan Bapa mengatakan kamu itu anak-anakku. Ada dasarnya. Dan dengan dasar itulah maka penebusan Allah itu dipandang adil. Pengorbanan Kristus dipandang adil karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara, karena manusia itu terpenjara dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Karena dia terkungkung dengan dosa yang begitu kuatnya, terikat dengan belenggu dosa, maka dia tidak bisa menang melawan kuasa dosa. Buktinya apa? Tidak ada nabi-nabi, tidak ada manusia yang sanggup melawan kuasa dosa. Buktinya apa? Nabi-nabi yang paling hebat, paling besar pun dikatakan bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Berarti apa? Sudah ada dosa. Tidak berkuasa melawan dosa. Nah, karena tidak ada manusia yang sanggup melawan dosa, manusia tidak mampu hidup sesuai dengan standar Allah, maka bukan aturan dan standar kekudusan Allah yang harus dikompromikan. Kalau Allah yang mengkompromikan standar kekudusannya, pasti dia bukan Allah, karena dia menurunkan standar kekudusannya dan kemudian membiarkan ya dosa-dosa sedikit nggak apa-apa lah. Artinya manusia Allah yang kompromi dengan dosa. Kalau Allah tidak mau kalau Allah tidak mau menurunkan standar aturan dan kekudusannya supaya manusia bisa lepas kuasa dosa, lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah prinsip keadilan, yaitu yang kuat menanggung yang lemah. Itu yang dijalankan Tuhan untuk menunjukkan keadilannya. Yang kuat menanggung yang lemah. Pelanggaran harus dihukum. Tetapi jika yang melanggar itu belum akil balik, yang melanggar itu anak-anak, dalam kondisi belum mampu mempertanggungjawabkan pelanggarannya, maka orang-orang yang dewasa, orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap anaknya itu yang harus memikul beban menanggung dosa anak-anak itu. Maka kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, ya adil Allah menebus dosa kita. Kristus memberikan atau menyerahkan nyawanya itu secara sukarela. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, dan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya secara sukarela untuk menjadi penebusan bagi orang berdosa. Kalau dengan kerelaan, ya itu adil saja. Misalnya, karena saudara itu orang yang miskin, lalu tidak mampu membayar uang sekolah, lalu ada orang lain yang sebenarnya bukan saudara, bukan siapa, dan juga bukan bapaknya anak saudara, karena bapaknya itu Anda. Lalu orang itu dengan rela merogoh kantongnya, mengeluarkan isi dompetnya, sudah karena aku kasihan sama kamu, dengan rela aku bayarin kamu. Adil nggak itu? Dia harus membayar. Loh, anaknya orang lain, kok kamu yang bayar? Ya nggak apa-apa, kan aku rela. Kalau dilakukan dengan kerelaan, itu namanya keadilan. Karena rela melakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan,
Ini prinsipnya, bahwa kerelaan Yesus untuk menanggung dosa manusia itu menyebabkan pengorbanannya Kristus itu tidak melanggar prinsip keadilan Allah. Allah yang perkasa, yang mampu bangkit dari mati, dia yang menggantikan manusia untuk mati dan dia bisa bangkit lagi. Maka prinsip keadilan tidak dilanggar. Jadi saudara, kesimpulannya bahwa korban Kristus sebagai korban penebus dosa justru menunjukkan prinsip keadilan Allah dan kemahakuasaan Allah, di mana keadilan dan kemahakuasaan Allah diterapkan tidak bertentangan dengan kasih. Kasih tidak mungkin Allah itu sewenang-wenang. Kemahakuasaannya tidak diterapkan secara sewenang-wenang sehingga melanggar keadilannya. Namun keadilannya itu bukan berarti sama rata, sama rasa, semua diperlakukan sama, melainkan yang kuat menanggung yang lemah. Dengan penebusan Kristus, kemahakuasaan Allah tidak dijalankan sewenang-wenang yang merusak aturan dan keadilannya. Untuk itu kita bisa bersyukur bahwa kita itu percaya Allah yang konsisten, bukan Allah yang sewenang-wenang. Bukan Allah yang pelin-pelan, yang dulu berkata A, sekarang digantikan dengan kata B dan mengatakan bahwa B ini lebih baik daripada yang A. Yang A sudah aku hapuskan. Bukan. Allah kita Allah yang konsisten. Apa yang dia firmankan semuanya itu sempurna. Tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Tidak ada firman yang kurang sempurna, agak sempurna, sempurna dan paling sempurna. Tidak ada, karena semua yang dikerjakan Tuhan itu sempurna. Lalu Kristus yang menerima dengan penuh kerelaan agar dirinya menjadi korban pengganti menebus dosa manusia. Karena kerelaannya itu maka pengorbanannya tidak melanggar prinsip keadilan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memperluas, memperkaya wawasan kita. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita kiranya dimuliakan oleh kehidupan kita. Shalom Aleichem.